Halo guys, kali ini gue akan bercerita tentang makhluk purba yang menyerang umat manusia. Mereka nggak bisa melihat, tapi memiliki pendengaran yang sangat tajam. Menyerang apapun dan siapapun yang mengeluarkan suara. Karena mereka berjumlah jutaan, manusia pun mulai terdesak. Dan bertahan sekuat tenaga untuk menghadapi serangan makhluk itu. Termasuk seorang gadis tuli bernama Ellie dan keluarganya. Apakah mereka bisa selamat? Daripada penasaran, langsung aja kita simak cerita lengkapnya. Di daerah Pennsylvania, beberapa orang ilmuwan menjelajahi goa baru. Mereka berhasil menembus dinding kedua, tapi tiba-tiba ribuan makhluk seperti kelelawar raksasa menyerang mereka. Semua mati, dan makhluk itu dengan cepat menyebar menyerang umat manusia. Di kota New York, Amerika Serikat, seorang gadis bernama Ellie baru aja pulang sekolah. Dia kehilangan pendengarannya akibat kecelakaan mobil 3 tahun yang lalu. Karena kekurangannya itu, beberapa temannya sering menjadikannya bahan candaan. Namun, Ellie nggak terlalu peduli dan pulang bareng pacarnya yang bernama Rob. Ellie pun tiba di rumah dan menyapa anggota keluarganya. Ada Otis anjingnya yang setia, Jude adik laki-lakinya, nenek, dan ibunya yang bernama Kelly. Sedangkan ayahnya yang bernama Hugh saat ini masih kerja. Dia satu kerjaan dengan adiknya yang bernama Glenn. Setelah malam tiba, barulah dia pulang. Tengah malam saat Ellie tidur, ibunya membangunkannya. Membuat Ellie sangat kaget, yang lain juga udah bangun. Glenn juga datang. Mereka semua menonton berita tentang ribuan makhluk purba sejenis kelelawar yang menyerang kota-kota di Amerika. Dari sebuah video viral, kota yang diserang tampak sangat mengerikan. Mayat-mayat berkelimpangan di mana-mana dan seorang wanita yang terjebak di dalam mobil berpesan agar jangan membuat suara. Pemerintah juga menghimbau hal yang sama dan tetap berada di dalam rumah. Saat ini, Garda Nasional telah dikirim ke kota-kota yang diserang. Namun, keluarga Ellie berpikir makhluk-makhluk itu menyukai tempat yang ramai, dan mereka sepakat untuk mengungsi ke daerah yang lebih sepi di utara. Dalam perjalanan, Ellie menghubungi Rob, minta dia menyusulnya ke utara. Namun, Rob nggak bisa meninggalkan kedua orang tuanya yang memilih untuk tetap tinggal di rumah. Karena perjalanan cukup jauh, mereka mampir dulu ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Sekalian membeli beberapa barang. Kebetulan, Otis juga mau pipis dan Ellie mengantarnya. Saat itu, pria bersenjata mau merampas mobil. Untunglah Glenn membawa senjata dan menembaknya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Dari berita yang Ellie baca, makhluk itu disebut Vapes karena mereka bergerombol seperti tawon. Saat mereka mau keluar kota, jalanan macet parah, dan akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Glenn yang tahu jalan memimpin. Saat melewati jalan sempit, tiba-tiba segerombolan rusa lewat, menyebabkan Glenn kehilangan kendali dan masuk ke dalam jurang. Glenn terluka parah dan sialnya kakinya terjepit. Hughes pun berusaha sekuat tenaga untuk menolongnya, sedangkan Kelly mencoba menelpon ambulans. Glenn yang tahu usaha mereka bakalan sia-sia, minta Hughes mengambilkan pistolnya, dan menggunakan pistol itu untuk memaksanya pergi meninggalkannya sebelum makhluk-makhluk itu datang. Dia tahu tanpa cara itu Hughes nggak akan mau meninggalkannya. Hughes pun dengan berat hati menuruti kemauannya. Tapi dia berjanji akan mencari bantuan dan balik lagi untuk menolongnya. Setelah itu semua kembali ke dalam mobil. Namun saat mereka mau berangkat, Ellie merasakan sesuatu. Dia minta ayahnya mematikan mesin mobil dan sesaat kemudian makhluk Vapes menyerang. Glenn yang mengetahui itu pun mengorbankan dirinya. Dia memancing makhluk-makhluk itu ke arahnya. Hughes dan keluarganya pun selamat, namun Otis terus menggonggong, membuat semua merasa khawatir. Dan akhirnya Hughes dengan terpaksa mengeluarkannya dari mobil. Waktu berlalu, namun Kelly dan keluarganya nggak berani kemana-mana. Masalahnya, ada satu makhluk Vapes yang nongkrong di dekat mereka. Karena mereka nggak bisa diam di situ terus, akhirnya Hughes memutuskan untuk membuat makhluk itu pergi dengan menggunakan linggis yang tergeletak nggak jauh dari situ. Saat dia sedikit lagi mencapai linggis, asma nenek kumat.
Makhluk itu pun menyerang, berusaha masuk ke dalam mobil. Untunglah Hughes berhasil membuat makhluk itu pergi. Setelah itu dia kembali ke mobil dan memberitahu yang lain bahwa makhluk itu buta dan dia punya rencana. Dia tahu selama ini nenek suka ngerokok dan dia meminjam koreknya. Lalu dia membakar mobil Glenn. Rencananya berhasil. Makhluk-makhluk itu menuju ke arah suara mobil yang terbakar dan langsung terpanggang hidup-hidup. Ellie dan keluarganya pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, nenek yang punya asma nggak kuat lagi berjalan, dan mereka pun beristirahat. Saat itu, Jude seperti melihat rumah. Setelah Hughes memastikannya, mereka pun menuju ke sana, dan setelah malam tiba, akhirnya mereka tiba di tujuan. Tapi rumah itu dikelilingi pagar besi dan dikunci, bahkan dipasangi lonceng. Mereka nggak sengaja membunyikan lonceng itu, dan makhluk-makhluk itu pun berdatangan. Begitu juga nenek pemilik rumah, dia mengusir mereka. Karena dia berisik, makhluk-makhluk itu pun menyerangnya. Sementara makhluk-makhluk itu sibuk menyantap si nenek, mereka memeriksa keadaan sekitar dan menemukan sebuah lorong. Hughes pun masuk duluan untuk memeriksa keadaan. Rupanya si nenek hanya tinggal sendiri. Setelah yakin aman, Hughes minta yang lain segera menyusulnya. Jude masuk duluan, tapi tiba-tiba makhluk Phelps pun langsung menyerang ular itu. Sialnya, Kelly juga diserang. Untunglah Hughes segera menyalakan mesin penggiling dan mereka pun selamat. Begitu tiba di rumah, mereka mencari alkohol dan obat-obatan yang ada di rumah itu. Setelah itu nenek yang dulunya perawat memeriksa luka di kaki Kelly. Ternyata lukanya cukup parah, sepertinya gigitan makhluk itu beracun. Setelah luka Kelly diobati seadanya, semua beristirahat. Saat itu, Ellie mendapat sinyal dan dia langsung menghubungi Rob. Rob tampak nggak baik-baik aja, bahkan kedua orang tuanya udah mati. Itu membuat Ellie sangat khawatir dan minta Rob menyusulnya. Dia akan memberitahu jalannya, tapi koneksi terputus. Paginya, keadaan Kelly semakin parah. Nenek pun memberitahu Hughes dan Ellie tentang itu. Tanpa antibiotik, Kelly nggak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Akhirnya, Hughes dan Ellie keluar mencari antibiotik ke kota terdekat. Tampak makhluk Phelps memenuhi langit. Namun mereka tetap lanjut dan akhirnya tiba di tujuan. Kota itu udah jadi kota mati, nggak ada kehidupan sama sekali. Mereka pun mencari toko obat. Mereka nggak tahu ada seorang pria aneh berpakaian pendeta mengamati mereka. Hughes dan Ellie akhirnya menemukan toko obat. Begitu masuk, bau busuk langsung menyerang hidung mereka. Banyak mayat-mayat bergelimpangan di situ. Sementara Hughes mengambil obat-obatan, Ellie memeriksa tempat itu dan dia menemukan sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Ternyata makhluk-makhluk itu bertelur di tubuh manusia dan tiba-tiba membuat makhluk Phelps berdatangan. Ellie dan Hughes pun mencari cara untuk keluar dari situasi itu. Dan Ellie melihat lubang di langit-langit yang akan menyemprotkan air jika terjadi kebakaran. Dia memberitahu Hughes tentang itu dan mereka sepemikiran. Hughes pun minta Ellie mengambilkan lapel. Lalu dia membakar lap itu. Begitu alarm kebakaran menyala, mereka buru-buru keluar dari tempat itu dan bergegas kembali ke rumah. Namun pendeta aneh menghadang mereka. Dia mengajak mereka menjadi jemaat sunyinya. Sepertinya dia bisu. Tentu aja mereka menolak tawaran orang aneh itu dan buru-buru kembali ke rumah. Pendeta aneh itu tampak nggak senang dengan penolakan mereka. Terlihat dia nggak punya lidah. Hughes dan Ellie akhirnya tiba di rumah dan Kelly pun tertolong. Setelah itu, Hughes mencoba mencari berita, tapi nggak ada siaran sama sekali. Ellie pun memberitahu ayahnya bahwa siaran udah dihentikan. Dari berita terakhir yang dia tonton, makhluk Phelps diketahui nggak kuat dengan udara dingin. Dan di utara ada sebuah daerah yang disebut dengan The Grey, di mana para penyintas berkumpul. Mereka pun sepakat menuju ke sana. Saat itu, pendeta aneh datang membawa anak buahnya. Ternyata dia adalah pemimpin sebuah sekte, di mana semua anggotanya memotong lidah mereka. Pendeta itu kembali menawari Hughes menjadi jemaat sunyinya, dan Hughes pun kembali menolaknya dengan baik-baik. Namun saat pendeta itu menulis kalau Ellie subur,
dia mengambil senapan dan mengusir mereka, membuat pendeta itu sangat marah. Tapi akhirnya dia mengajak anak buahnya pergi. Malamnya saat semua orang tidur, Hughes terbangun. Dia seperti mendengar suara dan segera memeriksa keadaan. Kelly juga bangun dan mereka pun membangunkan yang lain. Semua siaga dan saat Jude membuka tirai pintu, Dad? mereka pun buru-buru membawa anak itu masuk dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi anak itu diam aja dan ternyata lidahnya dipotong. Itu membuat mereka curiga anak itu dikirim oleh si pendeta dan segera memeriksa tubuhnya. Ternyata dia membawa banyak HP dan HP pun berbunyi. Mereka pun buru-buru mengambil HP di tubuh anak itu dan memasukkannya ke dalam air. Namun HP ada di mana-mana dan makhluk-makhluk vibes mulai menerobos masuk ke dalam rumah. Akhirnya mereka lari ke basement untuk berlindung. Tiba-tiba anak buah pendeta menculik Ellie dan menghajar Kelly yang mencoba menolongnya. Nenek yang gak rela cucunya dibawa pun mengejar mereka, dan dia mengorbankan dirinya memanggil makhluk-makhluk vibes. Nenek dan anak buah pendeta pun tewas. Saat semua tertegun melihat apa yang terjadi, pendeta dan beberapa orang anak buahnya kembali menculik Ellie. Tapi keluarga Ellie gak membiarkan mereka membawa Ellie dan pertarungan pun terjadi. Semua mati-matian melawan pendeta dan anak buahnya, dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Hanya menyisakan anak kecil pembawa HP dan ibunya. Paginya, mereka pergi ke utara mencari tempat yang disebut The Grey, dan akhirnya menemukan petunjuk arah ke tempat perlindungan yang gak jauh dari situ. Mereka pun beristirahat sejenak. Saat itu, Ellie mendapat sinyal, dan ada pesan masuk dari Rob yang mengatakan bahwa dia menuju ke tempat perlindungan di utara. Ellie sangat bahagia karena Rob selamat, dan sebentar lagi mereka bisa kembali bersama. Waktu pun berlalu. Ellie dan Rob berburu vibes yang mulai beradaptasi dengan daerah dingin, dan film pun berakhir. Oke guys, segitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.